Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Besan SBY ungkit kembali pembangunan jembatan Selat Sunda, bukan prioritas, ditulis oleh Jo Putra. Salah satu mega proyek impian, yakni Jembatan Selat Sunda atau JSS, tengah kembali disorot publik ketika Menko Perekonomian era SBY Hatta Rajasa menyinggung soal itu. Hal ini menjadi perbincangan publik karena dengan keberadaan JSS memegang peran penting sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dan Jawa. Yang lebih utama dapat mendukung keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Hatta menjelaskan bahwa proyek di kawasan tersebut sangat strategis karena bisa menjadi penghubung logistik dua pulau yang kadangkala tersendat dalam pendistribusian. Hal itu lantaran terbatasnya sarana penyeberangan pada kedua pulau. Selain itu, besan SBY ini mengungkapkan potensi dari Tol Trans Sumatera akan berjalan optimal jika pembangunan JSS direalisasikan. Hal itu akan mendorong migrasi industri di Jawa yang padat ke Sumatera yang berdampak tumbuhnya kawasan ekonomi baru. Artinya dapat mengatasi ketimpangan sosial antara wilayah. Proyek infrastruktur JSS menurut saya sangat bagus manfaatnya apabila dibangun. Tidak hanya sekedar menghubungkan kedua pulau, tetapi proyek ini bisa berdampak pada sektor ekonomi, industri, pariwisata, dan seterusnya. Namun, perlu diperhitungkan dengan adanya dampak lain yang bisa merugikan. Sebagai catatan, mega proyek ini akan menelan biaya sebesar 225 triliun rupiah untuk mendirikan kawasan strategis serta membangun infrastruktur jembatan sepanjang 27,4 km. Bagi saya tidaklah mudah untuk membuat jembatan sepanjang itu. Pertimbangannya adalah letak geografis Selat Sunda yang sangat rawan bencana karena dekat dengan anak gunung Krakatau. Anak gunung api vulkanik ini masih aktif sehingga sering terjadi guncangan bawah laut yang dapat menimbulkan dampak fondasi bangunan cepat atau lambat. Bahkan bisa saja anak gunung ini menimbulkan gempa tektonik dan bahkan tsunami. Dari pertama kali proyek ini dicanangkan oleh rezim SBY, saya sangat tidak setuju dalam pembangunan jembatan ini. Karena selain letak yang tidak memungkinkan, potensi korupsi di zaman SBY kala itu sangat besar. Apalagi proyek ini melibatkan Pemprov Banten yang sudah menjadi rahasia umum bahwa dinasti Gubernur Banten terkenal dengan korupsinya. Jangan sampai mega proyek ini gagal dan mangkrak dan menyisakan tiang-tiang panjang di Laut Selat Sunda. Itu sama saja membuang uang dan memperkaya sekelompok orang untuk menggarong anggaran tersebut. Beruntung di pemerintahan Jokowi, mimpi membangun JSS dikubur dalam-dalam. Pasalnya anggaran akan membengkak karena banyaknya pembebasan lahan yang akan dipakai untuk proyek di kawasan strategis tersebut. Dalam pandangan saya, kita belum bisa memikirkan teknologi yang pas dalam membangun JSS. Pastinya akan memerlukan dana yang super besar untuk mengkaji mulai dari struktur geologi, teknologi bahkan material konstruksi, dan lain sebagainya. Ini akan membuat anggaran yang dikeluarkan akan sia-sia apabila perencanaan pembangunan berhenti di tengah jalan. Lebih baik pemerintah fokus memperbaiki sistem yang sudah ada secara menyeluruh. Renovasi dan perluasan pelabuhan kedua pulau bisa dimaksimalkan, pun dengan permajaan kapal-kapal feri maupun penambahan kapal baru yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi waktu. Keinginan Hatta Rajasa untuk membangkitkan kembali mega proyek ini hanyalah sebuah proyek mimpi, tidak perlu diangkat kembali proyek tersebut. Karena keputusan Jokowi sudah tepat untuk menghentikan rencana pembangunan JSS. Lebih baik anggaran bisa dialokasikan untuk infrastruktur di daerah lain, infrastruktur jalan, bendungan, pelabuhan, bandara dan lainnya bisa dibangun untuk pulau-pulau lain ketimbang hanya fokus pada satu infrastruktur seperti JSS. Sebab pembangunan JSS pada saat ini tidaklah menjadi prioritas. Hatta tidak tahu prioritas pembangunan di negeri ini. Masih banyak daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur yang layak dan paling dibutuhkan bagi masyarakat terutama di daerah perbatasan. Kita tidak mau proyek ini mangkrak seperti SBY. Jika dana 200-an triliun hanya untuk membangun jembatan dan kawasan strategis di sekitarnya, alangkah baiknya dana itu dipakai untuk membangun ibu kota baru. Jangan sampai isu mega proyek yang diangkat oleh mertuanya Ibas Yudhoyo ini menjadi jebakan Batman. Jangan sampai pula pemerintah terperangkap dengan merekatnya biaya yang akhirnya mengesampingkan pembangunan yang lain. Mengapa kita harus terpaku dengan rencana JSS, sementara ada cara lain yang lebih rendah kosnya? Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim, namun untuk menghubungkan pulau satu dengan yang lainnya, tidak harus membangun jembatan. Pencanangan tol laut yang digagas oleh Jokowi bisa menjadi rujukan sebagai pengganti JSS. Artinya maksimalkan laut sebagai infrastruktur alami untuk migrasi barang dan jasa. Penggunaan kapal laut masih bisa diandalkan, jadi Hatta Rajasa hanya memikirkan jangka pendek apabila JSS dapat realisasi. Ia tidak memikirkan dampak kerugian dalam jangka panjang yang dialami bila nekat membangun jembatan tersebut. Karena bagi saya membangun jembatan di atas laut yang melewati Gunung Merapi sangatlah berisiko, apalagi saat Sunda
merupakan cincin api pertemuan lempeng bumi yang sewaktu-waktu akan merusak fondasi jembatan tersebut. Dan itu terbukti seringnya terjadi gempa di wilayah itu. Jadi untuk Hatta Rajasa, teruslah bermimpi tapi jangan pernah mendesak Jokowi untuk merealisasikan rencana JSS, karena Jokowi tahu mana yang lebih prioritas dan mana yang tidak. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Kopla tersandung kasus penyerobotan lahan, Rocky Gerung seret nama Jokowi, ditulis oleh Ferry Patli. Tidak bisa dipungkiri banyak orang yang mengidolakan sosok Rocky Gerung. Hal ini tentu tidak lepas dari kemampuannya dalam menata kata. Di samping itu, Rocky juga kerap nyinyirin Presiden Jokowi, sehingga orang-orang yang tidak suka sama orang nomor 1 di Indonesia itu turut senang dengan kelakuan Rocky tersebut. Bukti lain kalau Rocky ini menjadi idola bisa kita lihat dari followers akun Instagramnya yang mencapai 261.000. Begitupun akun YouTube-nya, Rocky Gerung Official memiliki subscriber nyaris 1 juta, atau tepatnya 998.000 subscriber. Bahkan, mantan Menteri SDM yang pernah dipecat Jokowi, Sudirman Said, pernah mengaku ngefans sama Rocky Gerung ini. Sebagian orang menganggap kalau si Rocky merupakan filsuf beneran yang mencintai kebijaksanaan. Kura-kura ia laksana Aristoteles, Plato, dan Sokratesnya Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah benar Rocky seperti yang mereka pikirkan? Tidak juga, Ferguson. Ia tidak sebaik yang dikira. Mau bukti? Coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa karya Rocky yang dirasakan manfaatnya bagi bangsa Indonesia? Tidak ada sama sekali. Selain dari ia berjasa mempopulerkan kata dongo. Ia hanya modal bacot doang, nyinyirin presiden seolah-olah lebih pintar dari orang nomor 1 di Indonesia itu. Padahal kalau disuruh jadi ketua RT saja mungkin gak mampu karena hanya jago teori doang. Kemudian ini yang menjadi bukti lain kalau Rocky Gerung ini tidak sebaik yang dikira. Ia menyerobot lahan milik PT Sentul City. Hal itu terungkap dari adanya surat somasi yang dikirimkan oleh PT Sentul City kepada Rocky yang memintanya agar segera meninggalkan lahan yang didudukinya tersebut. Tidak hanya sekali, tapi sudah 3 kali Rocky diberi somasi selama tahun 2021 ini. Sebagai bukti kalau tanah yang diduduki oleh Rocky Gerung itu miliknya, PT Sentul City punya sertifikatnya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Sedangkan Rocky membeli tanah itu dari Andi Junaidi yang notabene mafia tanah. Si Andi tersebut akhirnya dihukum 7 bulan penjara karena menjual tanah yang bukan miliknya kepada Rocky itu. Sebelumnya, Andi ini juga pernah tersandung kasus jual beli tanah dan pemalsuan surat. Karena jual beli tanah itu tidak melibatkan pihak yang seharusnya terlibat, yakni Badan Pertanahan. Maka Rocky hanya memiliki surat tanah garapan yang ditandatangani oleh Kades setempat, Acep Supriyatna alias